Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gustiana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan moral dan spiritual anak usia dini. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Devi Meilasari, NPM 1711070004, kelas A semester 6, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Raden Inten Lampung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil makalah kami yang berjudul Strategi Pengembangan Spiritual Anak Usia Dini, yaitu yang bagian A, pengertian spiritual dan strategi pengembangan. Menurut Johar dan Marshall 2004, spiritual adalah untuk menghadapi dan memecahkan masalah, makna, dan nilai, menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Kemudian menurut Agustian 2001, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang seutuhnya, dan memiliki pola pemikiran tauhid atau integralistik serta berprinsip hanya kepada Allah. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk menghadapi dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari serta dalam berhubungan baik dengan Tuhan, manusia, alam, dan dirinya sendiri sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian strategi pengembangan. Strategi pengembangan yaitu suatu cara untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian bagian B, strategi pengembangan spiritual anak usia dini. Di sini ada berbagai macam strategi pengembangan spiritual anak usia dini. Yaitu yang pertama ada bermain peran. Yaitu melalui bermain peran, yaitu anak langsung mempraktekkan peran, langsung berperan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual anak usia dini. Kemudian ada metode bermain, yaitu melalui metode bermain anak akan merasa gembira, senang, bahagia, ceria. Nah, melalui metode bermain anak lebih cepat menangkap tentang pengembangan spiritual anak usia dini. Kemudian ada metode bernyanyi. Nah, metode bernyanyi juga kita sebagai orang tua atau guru juga dapat mengajarkan nyanyian-nyanyian Islami. Jadi di situ anak juga akan merasa senang, merasa gembira, ceria. Jadi anak lebih mudah menangkap. Kemudian ada metode bercerita. Kita sebagai guru atau orang tua juga dapat menceritakan tentang hal-hal Islami, misalnya kisah-kisah Nabi, kisah Rasulullah. Jadi anak lebih menangkap dengan metode bercerita. Kemudian metode demonstrasi. Metode ini yaitu metode yang memberikan teori dan mempraktekkan secara langsung. Misalnya kita memberikan mengajarkan cara-cara sholat. Nah, kita juga langsung mempraktekkan cara-cara sholat tersebut. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode bercakap-cakap dan atau tanya jawab. Nah, di sini anak akan berkomunikasi dengan orang lain atau dengan orang tua, dengan guru, dengan temannya. Dia akan bertukar pikiran. Jadi dari metode bercakap-cakap dan tanya jawab ini juga dapat mengembangkan kecerdasan spiritual anak usia dini. Kemudian melibatkan anak secara langsung dalam kegiatan atau berkarya wisata. Nah, kita juga perlu mengajak anak untuk berkarya wisata, misalnya ke kebun binatang. Nah, di situ kan ada berbagai jenis binatang, ada juga tumbuhan, tanaman. Nah, kita menjelaskan kepada anak bahwa hewan-hewan ini, tumbuhan ini semua hanyalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Jadi anak lebih menangkap tentang semuanya ciptaan Allah SWT. Kemudian ada metode membaca dan hafalan. Nah, di sini kita juga dapat menerapkan metode membaca. Misalnya setiap pagi anak membaca Iqra atau Al-Quran dan menghafalkan misalnya atau rukun iman. Nah, di situ anak juga akan lebih mengingat apa yang telah dihafalkan dan dibaca. Kemudian metode silaturahmi atau menjenguk teman yang sakit. Nah, di sini misalnya di sekolahan ada teman yang tidak berangkat sekolah. Nah, di situ guru dapat mengajak anak untuk menjenguk teman yang sakit tersebut. Jadi
anak rasa saling kasih sayang, menjenguk. Nah, kemudian metode berinfak. Misalnya di sekolah menerapkan setiap minggu sekali berinfak, misalnya setiap hari Jumat berinfak. Jadi itu dapat mengajarkan kebaikan atau mengajarkan kecerdasan spiritual anak usia dini. Kemudian metode nasihat. Nah, di sini kita sebagai orang tua ataupun guru, kita pasti harus menerapkan metode nasihat ini karena dapat merubah sikap atau perilaku anak usia dini ini, dapat mengajarkan tentang spiritual anak usia dini ini. Kemudian ada metode kasih sayang. Nah, metode kasih sayang ini harus diterapkan sebagai pendidik atau orang tua. Dan kita walaupun kita mengajarkan berbagai hal kepada anak usia dini, tapi kita juga harus menerapkan metode yang kasih sayang agar anak juga dapat menangkap lebih mudah tentang apa yang kita ajarkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.